Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Menyusui meskipun tampaknya sederhana dan mudah, namun ternyata di lapangan ditemukan banyak kendala yang seringkali membuat ibu-ibu berhenti menyusui dan beralih ke susu formula. Pada video kali ini saya ingin mengulas mengenai hambatan-hambatan yang seringkali ditemukan di lapangan terkait dengan menyusui. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Seringkali masalah-masalah yang timbul pada saat menyusui dikarenakan ibu kurang informasi atau salah informasi. Sehingga pada saat suatu kendala datang, maka ibu tersebut dengan mudahnya beralih ke susu formula. Dan akhirnya ASINya akan berhenti. Hal ini jelas merugikan, baik kepada ibu dan terutama kepada bayi. Jika seorang ibu pada awal menyusui sudah menambahkan susu formula selain ASI, maka hal ini akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah penurunan frekuensi perangsangan puting susu oleh mulut bayi, sehingga menurunkan kadar hormon prolaktin dan oksitosin, hormon-hormon yang berperan dalam proses menyusui, dan pada akhirnya akan menurunkan produksi ASI. Yang kedua, pemakaian susu formula selain ASI akan menyebabkan keluarnya ASI menjadi tidak maksimal. Terjadi penghambatan pada aliran ASI, pembendungan pada payudara, pembekakan pada payudara, dan pada akhirnya akan memicu terjadinya infeksi sampai dengan abses payudara. Masih banyak ibu-ibu yang beranggapan bahwa susu formula sama baiknya dengan ASI. Sehingga jika terjadi kendala pada saat menyusui, maka serta-merta dengan segera akan menambahkan susu formula, bahkan mengganti ASI dengan susu formula. Bahkan petugas kesehatan pun seringkali lupa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya ASI pada saat memulangkan bayi. Kurang informasi juga bisa membuat ibu memakai susu formula, mengurangi ASI, dan bahkan mengganti ASI dengan susu formula. Contohnya adalah bayi pada awal-awal kelahirannya seringkali memiliki berak dengan konsistensi yang encer dan terkadang cukup sering. Hal ini dianggap sebagai diare oleh ibu, atau bahkan dianggap bahwa bayi tidak cocok memakai ASI. Sehingga kemudian ibu menambahkan susu formula atau bahkan mengganti ASI dengan susu formula. Padahal hal ini sebenarnya adalah reaksi normal dari bayi ketika mendapatkan kolostrum dan tidak berbahaya. Kolostrum adalah ASI yang pertama kali keluar, ASI yang keluar dalam minggu pertama setelah bayi lahir. Contoh yang kedua, ASI terkadang bisa keluar pada akhir kehamilan atau menjelang persalinan. Bisa juga keluar segera setelah persalinan. Atau bahkan ada yang keluar baru 2-3 hari kemudian setelah persalinan. Terkadang ibu yang tidak keluar ASINya pada hari pertama setelah persalinan mengalami kepanikan dan kemudian serta-merta memberikan susu formula pada bayinya karena takut ada apa-apa dengan bayinya. Padahal bayi yang sehat, bayi yang lahir cukup bulan, memiliki cukup cadangan kalori dan cairan untuk mempertahankan dirinya selama beberapa hari. Pemberian susu formula lebih awal akan menyebabkan perangsangan puting susu akan menurun, sehingga akan semakin memperlambat
keluarnya ASI. Dan juga pemberian susu formula lebih awal, apalagi memakai DOT, juga akan membuat bayinya merasa enak dengan DOT, merasa lebih nyaman dengan DOT, karena dia akan mengeluarkan susu dengan lebih ringan, sehingga akan menolak menyusui. Maka sebaiknya ibu tetap tenang, tetap menyusui, karena dengan rangsangan puting susu pada payudara akan menyebabkan hormon oksitosin dan prolaktin cepat keluar, dan akhirnya produksi ASI akan segera keluar. Contoh ketiga, banyak ibu beranggapan bahwa payudara yang berukuran kecil itu akan menghasilkan ASI yang lebih sedikit. Sehingga jika ada ibu-ibu yang payudaranya berukuran kecil, maka lingkungan sekitar akan banyak memberikan masukan untuk menambahkan susu formula setelah bayinya lahir, karena kemungkinan besar ASI-nya cuma sedikit. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ukuran payudara ditentukan terutama oleh banyaknya lemak di dalamnya, bukan oleh banyaknya kelenjar penghasil ASI. Kelenjar penghasil ASI sama banyaknya antara ibu dengan payudara besar dengan ibu dengan payudara kecil. Dan banyak tidaknya produksi ASI bukan ditentukan oleh ukuran payudara, tetapi oleh cara menyusui yang benar. Puting susu lecet saat menyusui bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain kesalahan perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu, di mana mulut bayi hanya mengulum atau menghisap puting susu saja, padahal seharusnya mulut bayi masuk dan menutupi sebagian besar dari areola payudara. Yang kedua, bisa juga terjadi karena setelah bayi selesai menyusui, pada saat melepaskan perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu terlalu maksa atau kurang pelan-pelan, sehingga menimbulkan luka pada puting susu ibu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan jika puting susu lecet saat menyusui. Yang pertama adalah ibu harus tetap menyusui jika sakitnya masih bisa ditahan. Yang kedua, selesai menyusui, ibu bisa mengolesi daerah areola dan puting susu dengan ASI. ASI bisa menyembuhkan luka pada puting susu. Yang ketiga, jika sakitnya terasa sekali, maka ibu bisa mengistirahatkan payudara yang puting susunya lecet. Tetapi ASI harus tetap dikeluarkan dengan tangan, bukan dengan pompa ASI. Karena pompa ASI akan menambah iritasi dan nyeri pada payudara. Dan kemudian ASI diberikan pada bayi bukan dengan susu botol dan DOT, tapi dengan sendok. Yang keempat, bersihkan payudara cukup sehari sekali dengan air bersih atau air mengalir. Jangan dengan alkohol atau sabun, karena akan menambah iritasi dan nyeri. Dan yang terakhir adalah perbaiki perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu. Dan juga perbaiki cara melepaskan perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu. Harus dibedakan antara payudara penuh dengan payudara bengkak. Payudara penuh adalah suatu kondisi di mana payudara sedang penuh-penuhnya dengan ASI, sehingga payudara terasa penuh, agak keras, tapi tidak ada demam, dan pada saat diperiksa ASI keluar. Ini berbeda dengan payudara bengkak, di mana payudara membengkak terasa nyeri jika ditekan, namun jika diperiksa tidak ada ASI yang keluar. Setelah 24 jam, biasanya akan disertai dengan demam. Payudara bengkak bisa terjadi karena perlekatan antara
mulut bayi dengan payudara ibu yang salah, atau yang kedua bisa juga terjadi karena ASI kurang sering dikeluarkan. Bisa karena ibu mencampur antara ASI dengan susu formula, atau juga bisa karena ibu membatasi waktu menyusui bagi bayi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah payudara bengkak. Yang pertama adalah usahakan untuk melakukan pemijatan pada payudara sebelum mulai menyusui. Maka hal ini akan bisa memperlancar aliran ASI dan bisa mengeluarkan ASI dengan lebih maksimal. Yang kedua, usahakan perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu dilakukan dengan benar. Perlekatan yang salah akan menyebabkan produksi ASI, keluarnya ASI tidak maksimal, dan juga lecet pada puting susu ibu. Yang ketiga, berikan ASI sesering mungkin. Jangan ada pembatasan menyusui bagi bayi. Bayi menyusui sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga jangan mencampur susu formula dengan ASI, terutama pada awal-awal menyusui. Karena itu akan sangat menurunkan produksi ASI dan juga menyebabkan pembengkakan pada payudara. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan jika payudara bengkak. Yang pertama adalah kompres hangat. Kompres hangat ini bertujuan agar nyeri berkurang dan juga ibu lebih rileks. Yang kedua, ibu harus tetap rileks atau santai. Yang ketiga, bisa dilakukan pemijatan pada leher bagian belakang dan juga punggung belakang sejajar dengan payudara. Yang keempat, dilakukan pemijatan pada payudara bengkak dimulai dari pangkal payudara pelan-pelan menuju ke tengah. Kemudian ASI harus tetap dikeluarkan. Bisa dengan menyusui pelan-pelan atau juga bisa dengan pemijatan dengan tangan. Jangan memakai pompa payudara karena akan bisa menambah nyeri. Setelah selesai menyusui, bisa diberikan kompres dingin dengan tujuan untuk mengurangi bengkak dan juga bisa diberikan obat penghilang nyeri, analgetik, misalkan paracetamol. Kemudian yang terakhir, bisa dipakai BH yang lebih longgar sesuai dengan ukuran payudara agar supaya bengkak cepat berkurang dan lebih leluasa payudaranya. Mastitis adalah peradangan pada payudara, di mana payudara bengkak, nyeri, kemudian di dalamnya ada massa dengan batas tidak tegas, dan pada bagian kulitnya teraba kemerahan disertai dengan panas badan. Mastitis terjadi karena adanya penyumbatan dari saluran ASI dan pembekakan payudara yang tidak ditangani dengan baik. Mastitis bisa berkembang menjadi abses payudara atau bisul payudara. Terdapat nanah di payudara. Mastitis dan abses payudara harus ditangani di rumah sakit. Mastitis diberikan antibiotika. Sedangkan jika sudah terjadi abses, maka selain antibiotika diperlukan tindakan pembedahan. Seringkali ibu mengklaim bahwa ASI-nya kurang karena beberapa tanda yang dirasakan. Misalkan ibu merasakan bahwa bayi menyusui terlalu lama atau kadang terlalu cepat dan itu dianggap sebagai ASI-nya kurang. Kemudian juga bayi yang seringkali rewel atau menolak menyusui, maka ibu bisa menyatakan bahwa ASI-nya kurang. Atau bayi dengan tinja yang keras, kering, warna hijau dikatakan sebagai ASI-nya kurang. Sehingga atas hal tersebut, maka kemudian serta-merta ibu menambahkan susu formula.
selain ASI. Padahal hal di atas belum tentu karena ASI yang kurang. Ada beberapa tanda yang memang menunjukkan kemungkinan ASI yang kurang. Yang pertama adalah bayi ngompol kurang dari 6 kali sehari, dan juga disertai dengan kencing yang pekat, bau, dan berwarna kuning. Yang kedua, bayi setelah lahir biasanya akan sedikit mengalami penurunan berat badan. Namun, jika berat badan tidak kembali seperti berat badan lahir dalam 2 minggu setelah kelahiran, maka kemungkinan besar ASI-nya memang kurang. Yang ketiga, terjadi kenaikan berat badan bayi kurang dari 500 gram per bulan. Hal di atas kemungkinan besar memang dikarenakan produksi ASI yang kurang. Jika produksi ASI kurang, maka harus dicari penyebabnya. Yang pertama, misalkan bagaimana dengan perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu. Apakah tekniknya sudah benar? Apakah salah? Karena kesalahan dalam perlekatan antara mulut bayi dengan payudara ibu akan bisa menurunkan produksi ASI. Yang kedua, harus dipastikan apakah ibu memang hanya memakai ASI saja ataukah mencampur ASI dengan susu formula. Karena pemakaian susu formula akan bisa menurunkan produksi ASI. Yang ketiga, jika karena satu hal ibu tidak bisa menyusui dan ASI terpaksa dikeluarkan dengan pijatan tangan atau dengan pompa, maka sebaiknya ASI diberikan dengan cangkir dan sendok, bukan dengan botol dan dot. Karena botol dan dot akan membuat bayi keenaan. Dan kemudian jika ibu sudah bisa menyusui, maka bayi akan malas dan menolak untuk menyusui. Dan akhirnya produksi ASI juga akan menurun dengan sendirinya. Faktor kecemasan, depresi setelah melahirkan akan banyak menurunkan produksi ASI. Kemudian juga ibu dengan pemakaian kontrasepsi yang salah, ibu yang memakai diuretik atau obat kencing, atau ibu yang merokok, atau juga ibu dengan status gizi yang buruk juga akan bisa menurunkan produksi ASI. Kemudian yang terakhir juga bayi yang lahir dengan abnormalitas dan kesulitan dalam menyusui pada akhirnya juga akan menurunkan produksi ASI. Pekerjaan seringkali menjadi alasan bagi ibu untuk menghentikan ASI dan mengganti dengan susu formula. Sebenarnya ada beberapa kiat yang bisa diberikan agar supaya ibu tetap bisa bekerja dan juga bisa tetap menyusui. Antara lain yang pertama, sebelum bekerja, ibu bisa menyusui terlebih dahulu. Kemudian setelah ibu bekerja, maka bayi bisa meminum ASI dari tempat penyimpanan yang disediakan. Kemudian setelah itu ASI dicairkan dan dihangatkan, baru diberikan dengan cangkir dan sendok. Kemudian di tempat kerja, ibu bisa mengosokkan ASI tiap 3-4 jam sekali. Kemudian ASI tersebut disimpan di tas pendingin yang berisolasi, dan sampai di rumah bisa dipindahkan ke freezer. Pada saat di rumah, ibu sebaiknya sesering mungkin menyusui. Kemudian keterampilan dalam mengeluarkan ASI, baik secara pijatan maupun dengan pompa, dan juga keterampilan dalam menyimpan ASI dengan baik, sebaiknya mulai dilatih sejak 1 bulan sebelum ibu mulai bekerja. Dan yang terakhir, selama bekerja dan menyusui, ibu sebaiknya banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kolostrum atau ASI yang keluar pada awal menyusui akan bertahan sekitar 12 jam di suhu ruangan. ASI akan bertahan sekitar 6-8 jam di suhu ruangan. ASI yang ditaruh di lemari es dengan suhu sekitar
4 derajat Celcius bisa bertahan sekitar 1 sampai 2 hari. ASI yang ditaruh di freezer dengan suhu sekitar minus 4 derajat Celcius bisa bertahan sekitar 2 minggu sampai dengan 4 bulan. Jadi jika akan memakai ASI, maka ASI yang di freezer yang dengan suhu minus 4 derajat bisa dipindah di ruangan lemari es yang bersuhu 4 derajat Celcius. Kemudian dibiarkan mencair, setelah itu baru dihangatkan. Bukan dengan cara direbus, tetapi dengan cara direndam. Jadi dengan cangkir direndam di air hangat sampai dengan hangat, baru kemudian diberikan kepada bayi. Diberikan bukan dengan botol dan dot, tetapi dengan cangkir dan sendok atau pipet. Mungkin masih banyak hambatan-hambatan pada masa menyusui yang tidak saya sebutkan. Namun saran saya, jika ada hambatan, jangan tergesa merubah ASI ke susu formula. Sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk mencari solusi yang terbaik bagi bayi Anda. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan mengenai hambatan-hambatan dalam menyusui dan juga solusinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.